Iya, yuk kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian Rabu pagi ini yang berkaitan dengan nafsiyah. Kita membahas buku Hikmah-Hikmah Bertutur. Nanti kita siapkan bukunya, mudah-mudahan belum sampai habis sudah bisa dimiliki ya, sedikit demi sedikit. Ikuti saja, tidak apa-apa. Kita membahas tentang merasakan kegelisahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa tadi saya katakan ini materinya agak cukup berat, karena gelisahnya Nabi SAW itu adalah beliau memahami bahwa beliau adalah seorang pemimpin umat. Nah, lalu kemudian seluruh aktivitasnya, seluruh apa yang ada padanya itu diberikan kepada umat, diberikan kepada umatnya, dan juga betul-betul sampai seolah-olah tidak ada lagi yang kemudian bisa dimiliki oleh Nabi kecuali diberikan kepada umat. Ya, kita diikuti aja. Suatu ketika Baginda Nabi Muhammad SAW mendapat hadiah harta dari kaum Fadak yang dibawa oleh 4 ekor unta. Jadi Fadak ini adalah wilayah dekat Khaybar. Khaybar ini sekarang di tengah-tengah gurun, sudah jadi gurun. Dulu Fadak dan Khaybar itu adalah wilayah yang sangat banyak pohon kurma, perkebunan. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW diberi hadiah. Tentu hadiah di sini bukannya dalam makna menyogok ya, tapi harus dipahami dalam riwayat lain itu adalah memang bagian dari tanah atau kebun yang menjadi milik Rasulullah SAW. Nah, kebetulan ya saat itu beliau memiliki sejumlah utang kepada orang musyrik. Jadi Rasul tuh punya hutang, bayangin. Jadi kalau misalnya dikatakan berhutang itu memalukan, ya bukan. Kepada siapa berhutang itu? Jadi hutang itu adalah sesuatu yang kalau boleh dikatakan di sini adalah ya sunnah, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi bayarnya wajib. Jadi ngutangnya sunnah, bayarnya wajib, gitu ya. Nah, dan sudah jatuh tempo Bilal bin Rabah yang selama ini memang melalui dialah Nabi SAW memperoleh pinjaman dari orang musyrik itu, ya, segera Rasulullah SAW tugasi untuk membayarkan hutang tersebut, sementara beliau menunggu di masjid. Jadi suruh bayar hutang nih, ya bayarin hutang lah katanya, ya. Lalu kemudian setelah seluruh hutang itu dibayar, Bilal segera kembali menemui beliau. Baginda Nabi SAW kemudian bertanya, apakah masih ada harta yang tersisa? Jadi dari hutang-hutang Rasul itu, apakah ada tadi dari harta Rasul yang tersisa? Lalu kemudian kata Bilal, ya masih ada sedikit, jawab Bilal. Beliau lalu memerintahkan, bagikanlah harta itu sampai habis hingga aku bisa merasa tenang. Aku tidak akan pulang ke rumah sebelum harta itu dibagikan semuanya. Bayangkan, dapat hadiah lalu dibagikan semua setelah apa? Setelah dibayarkan hutang.
Bilal pun pergi untuk membagi-bagikan harta yang tersisa kepada fakir miskin. Selepas salat Isya, baginda Nabi SAW bertanya lagi, masih adakah harta yang tersisa? Jadi setelah Isya datang lagi Bilal, lalu ditanya lagi, masih ada enggak? Masih, karena belum ada lagi orang yang memerlukannya, kata Bilal. Jadi pada saat mau dibagi, orang yang kemudian diberikannya itu ya memang sudah tidak memerlukan, artinya sudah punya. Sehingga harta itu masih dipegang oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi SAW kembali tidur di masjid. Jadi pada waktu itu ya karena setelah Isya lalu dia beristirahat tidur di masjid. Ya kan? Untuk menyuruh, ya setelah menyuruh Bilal maksudnya membagikannya. Ya kan? Keesokan harinya beliau bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Lalu dijawab oleh Bilal, tidak ada ya Rasulullah. Allah telah memberkati Anda dengan ketentraman jiwa. Semoga harta itu telah habis. Semua harta itu telah habis dibagikan. Ya kan? Lalu Rasulullah SAW memuji Allah pada malam itu, ya pada pagi hari setelah tidur, barulah beliau pulang ke rumah menemui istri-istri beliau setelah beberapa malam tidur di masjid. Imam Al-Kandahlawi dalam kitab Fadail Amal halaman 576. Coba bayangin, jadi dapat hadiah setelah bayar hutang lalu dibagi-bagi. Ini makanya kita bilang berat. Kalau kita dapat hadiah kayak kita sendiri apa kan ya. Tapi Rasul begitu, karena dia sebagai pemimpin. Nah, kita katakan di sini, begitulah sikap Rasul yang mulia. Beliau senantiasa gelisah dan tidak akan merasa bisa tentram jika di rumahnya masih ada harta tersisa. Karena beliau tidak suka jika menghadapi maut di tangannya masih ada harta walaupun hanya 1 dirham. Jadi Rasul tidak senang itu kalau dia masih menyimpan harta yang bisa dia berikan kepada kaum muslim. Nih. Sama dengan baginda Nabi SAW. Nah ini sama gelisahnya. Ya, para pemimpin di negeri ini dan di negeri-negeri kaum muslimin yang sekarang ada dan juga di negeri-negeri yang ada sekarang, apa? Sering mengalami hal yang sama, sama-sama gelisah. Bedanya jika Nabi SAW selalu gelisah jika ada harta tersisa di rumahnya, maka para pemimpin saat ini selalu gelisah jika harta tak kunjung menumpuk di rumah mereka. Jadi begadang, gelisah, tidak tidur, tidak pulang ke rumah kalau belum menumpuk harta. Yang bagaimana? Ya kan? Padahal gaji mereka sebagai penguasa, pejabat atau wakil rakyat sudah sangat tinggi. Mereka juga juga rata-rata sangat makmur, paling tidak jika dibandingkan dengan umumnya rakyat mereka saat ini. Jadi mereka pun nggak pulang, gelisah, cuma pengen numpuk harta. Jika baginda Nabi SAW enggan tidur di rumah kalau masih ada harta yang tersisa, walau hanya 1 dirham di rumahnya, maka para penguasa, pejabat atau wakil rakyat kita jika mungkin banyak yang enggan tidur di rumah, bedanya dengan Nabi, mereka tidak tidur di rumah bukan karena sedang membagi-bagikan harta mereka, tapi justru sedang berusaha untuk menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya. Ya, makanya banyak orang yang korupsi, itu kelihatan, nauzubillah. Ya, ketahuan, ketemu, ketangkap korupsi, ngumpulin harta di rumahnya. Dibongkar harta rumahnya, ada pejabat punya gudang uang. Ngapain? Ditumpuk-tumpuk harta. 1 kamar, 1 ruangan penuh dengan uang. Miliaran. Ya. Luar biasa itu, ya kan? Bagi mereka, gaji setiap bulannya meski puluhan juta rupiah jumlahnya seolah-olah tidak pernah mencukupi. Ya, jadi nggak pernah mencukupi. Seolah-olah apa? Seolah-olah bagaimana mereka itu berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena itu mereka tidak akan segera pulang ke rumah sebelum berhasil mengumpulkan harta yang banyak. Mereka terus menumpuk harta, bahkan tidak peduli dengan cara apa. Korupsi akhirnya biasa mereka jalani. Menerima suap itu yang selalu mereka harap. Berharap hadiah apalagi itu senantiasa mereka upayakan dengan sangat bergairah.
nyari hadiah, menerima suap, dan kemudian korupsi. Itu biasanya pejabat nungguin itu. Nah, singkatnya, semua ini karena mereka gelisah jika semasa menjabat mereka tidak berhasil menjadi kaya, apalagi jika sebelum menjabat mereka sudah banyak mengeluarkan biaya yang banyak. Misalnya untuk biaya kampanye, ya, pemilu itu, kampanye pemilu, ya, uang, misal uang gizi, ya, uang untuk kemudian pendaftaran administrasi yang jumlahnya melebihi sekedar catatan dan tinta misalnya, ya kan, gitu. Buat kampanye pemilu, pilpres, pilkada, untuk sumbangan ke konstituen, ya, untuk lobi-lobi politik, menduduki jabatan tertentu dan lain-lain. Konon untuk sekedar dicalonkan menjadi wakil rakyat, padahal belum tentu jadi di sini, mereka harus mengeluarkan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Jadi dibintah itu, mana ini buat kami partainya, kamu akan kami calonkan, daftar. Bayar, konon. Makanya banyak orang yang kemudian korupsi di situ. Karena itulah belum salah nih ya. Apalagi jika mereka mencalonkan diri menjadi kepala daerah seperti wali kota atau gubernur. Karena itulah pada saat mereka duduk di kursi wakil rakyat atau menjadi penguasa atau pejabat, mereka tidak akan merasa tentram sebelum berhasil menumpuk harta kekayaan atau sebelum balik modal plus dengan keuntungan yang berlipat ganda. Makanya banyak ketangkep lagi koruptor, diduga korupsi walaupun tadinya berintegrasi. Orang yang dikatakan anti korupsi ternyata ketangkep lagi. Ngapain? Biar punya setoran, biar kemudian balik modal. Ya, bisa kejar setoran tadi. Demikianlah hitung-hitungan bisnis untung rugi akhirnya menjadi prinsip hidup mereka dalam dunia politik. Dalam sistem demokrasi seperti saat ini, politik bagi mereka bukanlah bagaimana mengurusi berbagai urusan dan kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan lagi mikir bagaimana rakyat ini bisa berkiprah dengan baik, bisa hidup dengan baik, tidak. Pernah ada satu kota, ayah mengikuti perkembangannya di situ. Apa? Satu kota itu senantiasa bikin proyek apa? Bikin proyek misalnya proyek trotoar. Trotoar itu belum lagi disentuh oleh kaki para orang-orang yang berjalan, sudah diganti lagi dengan proyek yang baru, bikin lagi model baru, bikin model yang baru. Habis-habisin uang miliaran. Ya, beberapa bagian ruas jalan dibuat trotoar, miliaran diganti, dibongkar lagi. Taman yang belum kemudian dinikmati oleh rakyat untuk kemudian main di situ, diganti lagi, dibongkar lagi. Anggarannya habis di situ, proyek di situ. Padahal harusnya memberikan kesejahteraan rakyat itu dengan apa? Dengan yang paling utama, makanan buat rakyat, pakaian buat rakyat, perumahan buat rakyat, berikan semuanya, tidak terkecuali. Tentu ya, kalau tidak dengan sistem Islam ya nggak akan bisa. Pendidikan yang gratis buat rakyat, ya dah. Kesehatan gratis sih, tapi harus jadi warga wilayah tadi dan dikenakan pajak dan sebagainya. Bahkan harus ada iuran dan sebagainya. Keamanan dijaga. Ini kita nggak aman. Itu penguasa yang kemudian harusnya mengatur, mengurusi urusan rakyat. Tapi karena sistemnya demokrasi, kapitalisme, itu nggak ada itu ngurus-ngurus itu. Ya. Dalam sistem demokrasi seperti ini, politik bagi mereka bukanlah bagaimana mengurusi berbagai urusan dan kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya. Politik justru merupakan lahan bisnis yang harus menghasilkan uang. Bagaimanapun caranya untuk kepentingan pribadi. Padahal, anak sekalian ya, ada golongan umat nanti di hari kiamat itu Allah akan memberikan naungan yang Allah tidak berikan naungan kepada yang lain. Siapa itu? Yang nomor satu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang melayani rakyatnya, pemimpin yang tidak berbisnis cari untung rugi dengan pelayanan kepada rakyat. Kenapa?
karena dia hanya mengharapkan naungan nanti di hari kiamat, hanya naungan Allah dengan dia menjalani syariat dalam memilih ya aktivitas amanah yang akan dia ambil dengan apa? Dengan menjadi pemimpin. Maka wajar kalau dalam sistem sekarang yang nggak ngerti bahwa urusan memimpin itu adalah tanggung jawab akhirat, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, jadi mereka bilang politik kepemimpinan itu adalah bagian dari lahan bisnis. Akhirnya nggak ada itu diurus urusan umat. Maka wajar jika di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini tingkat korupsinya termasuk paling tinggi. Semakin banyak saja penguasa, pejabat atau wakil rakyat melakukan korupsi hingga bahkan puluhan miliar rupiah. Tidak aneh jika kekayaan sejumlah menteri pejabat di negeri ini ya, naik miliaran bahkan puluhan miliar rupiah hanya beberapa tahun saja sejak menjadi pejabat tadi. Coba, kaya raya sekali. Kenapa? Karena gelisah ingin senantiasa menumpuk harta. Nah, sebagai rakyat kita jelas merindukan para pemimpin negara seperti baginda Rasulullah SAW yang sederhana dan zuhud. Nah, zuhud ya, paham? Pernah kita bahas. Apa itu? Tidak meletakkan dunia di hati, hanya di tangannya saja. Dia atur dunia itu untuk taat. Ya, seperlunya saja dia mengambil yang memang menunjang ketaatannya. Ya, suatu ketika Umar bin Al-Khattab bertandang ke rumah baginda, datang ke rumah baginda Rasulullah SAW. Saat itu Rasul sedang tiduran di atas tikar di kamar beliau. Ketika Umar datang, beliau bangkit. Umar melihat sekeliling kamar Rasul. Tiba-tiba Umar menangis. Ia sangat sedih menyaksikan kebersahajaan Rasul. Di kamar beliau yang sempit itu tidak ada apapun selain 3 lembar kulit binatang yang sudah disamak dan sedikit gandum di sudut kamar. Saat Rasul bangkit dari tidurnya, bekas-bekas tikar tampak menempel di tubuh beliau. Padahal saat itu beliau di samping seorang Rasul juga telah menjadi pemimpin negara. Nah, kalau beliau mau, beliau bisa saja hidup berkecukupan dan bahkan mewah. Namun begitulah Nabi yang mulia. Bagi beliau kebahagiaan di negeri akhiratlah yang lebih beliau rindukan ketimbang kesenangan duniawi. Itu pun yang kemudian diteladani oleh Khulafaur Rasyidin, para sahabat dan generasi salafus soleh setelah mereka. Jadi Rasulullah lebih memilih kesenangan akhirat. Kenapa? Karena pada saat itulah ya kesempatan hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal akhirat. Yuk, ya, gitu sama-sama kita. Nah, tapi memang Rasul pemimpin di sini. Harusnya juga ini bagi para pemimpin. Sebagaimana halnya baginda Rasulullah SAW yang mulia, maka mereka para khulafaur rasyidin ya, bukan saja tidak suka menyimpan apalagi menumpuk harta, bahkan mereka cenderung takut terhadap banyaknya harta. Jadi para khulafaur rasyidin itu sangat mencontoh Rasul. Meski begitu, Rasul yang mulia memang tidak pernah melarang kita kaya. Ya, bukan berarti kalau gitu nggak boleh dong duduk di tempat yang empuk, tidur di tempat yang nyaman. Tidak, itu tidak dilarang. Seperti kita pelajari, cinta kepada harta adalah bagian dari naluri gharizatul baqa kita, hubut tamalluk, ya kan? Nah, dan itu pun dinilai ibadah pada saat kita menikmati harta. Mencari harta kita dengan cara yang halal, menunaikan hak-hak orang yang ada pada kita. Ya. Yang beliau larang, yang Islam larang itu adalah mencintai dunia hingga melupakan upaya meraih kebahagiaan akhirat. Gara-gara sangat cinta dunia, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, nggak mau untuk kemudian menunaikan hak orang yang seharusnya dia berikan haknya. Ini gara-gara sangat cinta harta. Kalau orang itu punya banyak harta tapi terus dia keluarkan hartanya itu untuk sedekah, untuk kebaikan, untuk zakat, ya kan? Untuk apa yang kemudian dia bisa lebih taat kepada Allah, lebih dekat, itu bagus. Ya, karena emang nggak dilarang. Gitu loh. Itulah sejatinya yang telah
atau yang harus dipraktikkan oleh para pemimpin negeri ini, termasuk kita tentu saja. Lalu sudahkah itu ya kan oleh pemimpin ini? Belum. Jika belum, itulah sejatinya yang harus selalu menggelisahkan kita. Jadi harusnya kita gelisah kalau kita belum menempatkan harta kita untuk kebahagiaan akhirat kita. Ya. Paham ya? Ini kayaknya bukan untuk didiskusikan. Untuk kita jalankan. Insyaallah. Nanti ya gitu. Cukup ya? Ya, untuk pagi ini. Jadi tadinya mau ya, tapi alhamdulillah tetap bisa kita. Ayo kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.